Kalau kita merujuk kepada Al-Quranul Karim, di mana di surah Yunus ayat 90 firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, yang artinya, dan kami selamatkan Bani Israel melintasi laut. Kemudian Fir'aun dan bala tentaranya mengikuti mereka untuk menzolimi dan menindas mereka. Sehingga ketika Fir'aun hampir tenggelam, artinya ketika Fir'aun sakaratul maut, sudah mau meninggal, maka dia berkata, aku percaya bahwa tidak ada Tuhan, melainkan Tuhan yang dipercaya oleh Bani Israel. Dan aku termasuk orang-orang Muslim berserah diri. Artinya apa? Ketika Fir'aun, yang kita tahu bahwa Fir'aun itu sendiri adalah bagaimana kezolimannya, bagaimana dia menantang Allah sampai dia menyatakan dirinya Tuhan. Di akhir hayatnya, di saat-saat sakaratul maut, dia mengakui keberadaan Allah. Dia mengucapkan syahadat, asyhadu an la ilaha illallah. Fir'aun berkata bahwa dia percaya tiada Tuhan selain Tuhannya Bani Israel. Artinya apa? Bahwa semua manusia, siapapun dia yang namanya bertitel manusia, pasti di akhir hayatnya mengucapkan syahadat. Kenapa? Karena sekelas Fir'aun saja yang begitu bejat, begitu zolim, bahkan bukan lagi musyrik tapi kafir, bahkan mengaku Tuhan, itu masih mengakui Allah di akhir hayatnya dan mengucapkan syahadat. Maka itu kemudian kita lihat lagi firman Allah di surah Al-Mu'minun ayat 99. Di situ Allah menjelaskan bahwa orang kafir ketika hendak menemui ajalnya itu juga mengakui adanya Allah. Allah berfirman yang artinya, demikianlah keadaan orang-orang kafir itu hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, dia berkata, ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia. Kemudian di ayat berikutnya, agar aku dapat berbuat kebajikan yang telah aku tinggalkan. Kemudian di situ Allah menjawab, sekali-kali tidak. Sungguh itu adalah dalih yang diucapkannya saja. Dan di hadapan mereka ada barsah-barsah sampai pada hari mereka dibangkitkan. Jadi dari dua ayat ini, satu di surah Yunus ayat 90, kemudian satu lagi di surah Al-Mu'minun ayat 99 sampai 100, di situ menandakan bahwa orang kafir saja, orang yang sama sekali tidak percaya akan Allah, pada akhirnya ketika dia menghadapi sakaratul maut, dia percaya dan dia mulai mengakui Allah, bahkan bersahadat. Jadi intinya bahwa yang namanya manusia, siapapun dia, titelnya manusia, namanya manusia, pasti mengucapkan syahadat. Hanya ada dua versi. Satu ketika dia itu muslim atau mukmin, maka dia tentu masuk dalam surga. Tetapi kalau dia kafir, dia musyrik, dia fasik, dia munafik, pastilah dia masuk ke dalam neraka. Itulah yang terjadi seharusnya. Banyak di antara kita yang salah kaprah, yang mengatakan bahwa ketika dia mengatakan dirinya la ilaha illallah, walaupun dia banyak dosanya, walaupun selama hidupnya dia mempunyai dosa, maka dia masuk ke dalam surga. Tidak sesuai dengan apa yang ada difirmankan di dalam Al-Quran. Bahwa manusia itu ketika sampai di tenggorokan nyawanya, maka tidak ada lagi pengampunan bagi dirinya. Allah tidak mungkin mengampuni. Kenapa? Karena di ayat berikut di surah Yunus ayat 91, bahwa di situ Allah menyampaikan kepada Fir'aun, kenapa baru sekarang? Yang dulunya kamu sangat zalim, sangat durhaka, kenapa baru sekarang? Jadi ketika nyawa sudah sampai di tenggorokan, maka tidak mungkin tobat kita diterima. Hakikat daripada tobat itu sendiri adalah bukan sekedar mengucapkan istighfar. Ketika orang istighfar, astagfirullah, astagfirullah, tidak langsung diterima tobatnya oleh Allah. Ada proses. Apa prosesnya? Sebagaimana kita bisa lihat di firman Allah surah Al-Baqarah ayat 160. Di situ Allah berfirman jelas bahwa orang yang diterima tobatnya adalah orang-orang yang betul-betul mengakui
bertobat dan tidak mengulangi perbuatannya, serta melakukan perbaikan. Intinya, ketika orang sudah tidak melakukan perbaikan lagi, maka tidak bisa diterima tobatnya. Tobat hanya bisa diterima apabila kita sudah mengganti perbuatan-perbuatan yang jelek kita. Perbuatan-perbuatan kita yang selama ini melanggar aturan Allah itu, maka kita ganti dengan kebaikan, barulah tobat kita diterima. Tetapi tidak semudah itu. Karena kalau misalnya Anda sudah berumur 50 tahun baru bertobat, saya anggap sudah sangat terlambat. Bukan tidak bisa, tapi terlambat. Kenapa? Butuh waktu yang lama. Apalagi kalau Anda selama masa balik sampai dengan umur 50 tahun, banyak sekali dosa-dosa yang Anda lakukan, maka itu akan tentu diuji kembali. Karena Allah juga berfirman di surah Al-Ankabut ayat 2, bahwa apakah kamu dibiarkan begitu saja menyatakan dirimu beriman sebelum diuji? Berarti kita harus diuji. Ketika kita sudah bertobat, maka kita harus diuji lagi. Apa ujiannya? Tentu apa yang sudah kita lakukan, ketidaknyamanan yang pernah kita lakukan kepada orang lain, tentu harus kita rasakan juga sebagai ujian, bukan sebagai asap. Nah, itulah barangkali yang perlu diperhatikan di dalam kehidupan kita. Bahwa sebaik-baik tobat adalah ketika kita masih muda. Ketika kita baru mulai balik, kita sudah bertobat. Sehingga ujian-ujian yang kita lewati tidak terlalu berat bagi kita. Nah, ini yang harus diperhatikan oleh anak-anak muda kita. Harus kita sampaikan kepada generasi kita. Bahwa setiap perbuatannya tidak satu pun yang Allah lewatkan. Pasti dibalas. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Barang siapa yang berbuat baik sekecil zarah, dia akan melihat balasannya. Dia lihat balasannya di dunia, apalagi di akhirat. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarahu. Barang siapa yang berbuat jahat, berbuat keji, berbuat munkar sekecil zarah. Zarah itu adalah ukuran terkecil masa itu, yaitu biji sawi atau debu. Sekarang bisa saja neutron, bisa proton, atau apa yang lebih kecil dari itu. Maka itu akan dibalas. Bagaimana balasannya? Ketika Anda sudah bertobat, maka Anda diuji dengan balasan-balasan itu. Tentu lebih ringan dibanding dengan azab atau peringatan. Jauh lebih baik. Maka itu bagi yang muda-muda, saya berharap bahwa yang generasi-generasi muda ini jauh lebih baik bertobat dari sekarang. Dan berjalan di atas rel aturan Allah, yaitu Al-Quran. Dan tidak meninggalkan Al-Quran. Al-Quran itu harus kita baca, kita pelajari, kita pahami dan kita laksanakan. Bukan hanya sekedar dibaca Arabnya saja. Saya kira ini dulu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.